Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Juwita Ramawati, peserta Ditlatsar CPNS Polri tahun 2021 dari Polda DIY. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Whole of Government atau WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG itu penting dan apa kaitannya dengan pemerintahan? Bisa kita lihat ada 3 faktor mengapa WOG menjadi penting dan mendapat perhatian dari pemerintah. Yang pertama, adanya faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu dorongan dari publik atau masyarakat untuk mewujudkan integrasi kebijakan. Selain itu, adanya keinginan dari masyarakat agar pelayanan pemerintahan menjadi lebih baik. Yang kedua, hal ini terkait dengan faktor internal. WOG menjadi penting untuk menghindari konflik antar sektor, untuk menghindari adanya faktor superior dan interior di antara sektor. Selain itu, WOG juga diperuntukkan untuk meniadakan nuansa kompetisi antara satu sektor atau satu lembaga dengan lembaga yang lain. Lalu yang ketiga, untuk mencegah adanya disintegrasi bangsa, sebagaimana kita tahu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keanekaragaman, maka dengan adanya WOG, masalah disintegrasi bangsa akan bisa diredam, karena pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan dalam satu frame NKRI. Selanjutnya yaitu penerapan WOG dalam pelayanan yang berintegrasi. Salah satu fungsi utama instansi pemerintah adalah sebagai perangkat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun faktanya, pelayanan di Indonesia masih sangat rendah. Pelayanan publik di Indonesia masih belum memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini membutuhkan sebuah koordinasi antar lembaga. Karena itu diperlukannya sebuah penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi. Dalam praktek WOG ada 4 pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi ini bisa kita lakukan jika jumlah lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manajeble. Yang kedua, bisa membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga yang terpisah dan permanen bertugas untuk mengkoordinasikan sektor atau kementerian. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Di sini kita bisa membentuk gugus tugas dengan cara mengambil salah satu sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut untuk dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi. Dan yang terakhir, koalisi sosial untuk mendorong adanya persamaan nilai dan persepsi. Tantangan dalam praktek WOG. Dalam prakteknya, ada beberapa tantangan yang bisa ditemui ketika kita ingin melakukan praktek WOG. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi yang tidak sama. Perbedaan kapasitas bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan. Yang kedua, perbedaan nilai budaya organisasi. Nilai budaya dan organisasi akan menjadi kendala ketika terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Baiklah, sekian materi WOG pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.